Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya deh? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Mungkin sebelum kita mulai di, di mata kuliah ini ada baiknya kita terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan pemahamannya. Uh, Bagaimana yang dimulai? Sudah dimulai. Oke, sudah selesai. Oke, mudah-mudahan di kalian tidak putus-putus. Kalau bisa agak putus-putus kalian. Iya Ibu, putus-putus suara. Hari ini seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kualitas software, di mana sebelumnya kita bahas tentang apa lagi namanya, bagaimana SDLC itu sendiri dan apa sih sebenarnya tujuan dari melakukan software testing. Izin saya share screen. Apa sudah tampil deh? Belum Ibu. Oke, sudah tampil? Iya Bu. Oke. Jadi di hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sebenarnya kualitas dari software itu sendiri, bagaimana kita dapat dikatakan sebagai bisa melihat kualitas dari software itu sendiri. Adapun tujuan hari ini ialah kalian dapat mengerti bagaimana dan konsep dari kualitas software. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan bagaimana quality assurance itu sendiri pada perangkat lunak atau software. Namun sebelum itu, sudah standby semua, ada HP-nya di sampingnya gitu. Ada sedikit review, kuis satu, hanya 6 nomor. Ada saya kirim linknya di mana tuh? Di grup dan di sementara saya kirimkan. Hanya 6 nomor. Hmm, untuk kalian kerjakan selama 5 menit. Saya hanya ingin melihat, masih ingatkah kalian tentang apa yang saya berikan. Silahkan di grup dan di chat saya sudah temukan. Silahkan dikerjakan.
Sampai di 10.34 ya. Oke, udah. Udah, terus semua. Udah, Bu. Udah, Oke, gampang ya. Ada 28 respon. Saya cukup untuk praktek. Oke, itu tadi sedikit tentang review kembali tentang kuis kalian. Ada yang benar semua? Apa anunya SDLC deh? Mana bisa? SDLC, saya spill ya. Oh, mana ini? Apa SDLC? SDLC adalah System Development Life Life Cycle. cycle. Ya, kemudian kalau misalnya mana tuh? Maaf. Kemudian kemudian kalau untuk wild build itu di planning. Kemudian tahap analisis adalah mengumpulkan kebutuhan. UML dan ERD adalah desain. Dan pengujian perangkat lunak software adalah untuk menemukan kesalahan. Dan yang ini adalah tentang apa yang kita menunjukkan adanya error. Mudah-mudahan pada bagus-bagus skornya untuk kuisnya ya. Kita lanjut di bagian
eh, apa, di bagian hmm, perkuliahan kita hari ini. Jadi apa sih sebenarnya software quality? Kira-kira di pikiran kalian ada dua kata nih. Software quality itu apa sih? Ada yang mau memberikan saya tanggapan terlebih dahulu? Apa sih software quality, software kualitas dari sebuah software? Bagaimana? Apa kualitas dari sebuah software? Ada yang memberikan tanggapan? Apa itu? Ya, silakan Vina. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apa itu software quality? Di mana pada kata software quality itu kan ada quality, berarti ada kualitas. Jadi, software quality itu adalah bagaimana kita mengetahui uh, sejauh mana perangkat lunak itu memenuhi kebutuhannya kita, begitu Bu. Kemudian, yaitu menurut Vina, ada yang lain mau memberikan tanggapan? Terima kasih, Vina. Ya, Insyira sama siapa nih? Insyira, silakan. Baik Ibu, di server quality itu kan kualitas dalam bahasa Indonesia itu kualitas. Kualitas adalah bagaimana menilai baik atau buruknya sesuatu berdasarkan standar. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita menilai tingkat kebagusan atau kelayakan dari perangkat lunak dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau spesifikasi yang dibutuhkan pengguna. Terima kasih, Insyira. Kemudian, apa sih sebenarnya quality itu menurut American Heritage Dictionary atau kamus lama dari Amerika? Quality itu adalah sebuah karakteristik atau sebuah atribut dari sesuatu. Jadi dia itu akan terlihat atau akan menjadi kekhasan dari sesuatu ini, something. Nah, ketika kita membahas tentang sebuah software, maka kaitannya ada dua kualitas yang bisa kita encounter atau kita libatkan. Nah, biasanya itu yang kita lihat adalah desainnya. Kalau kita melihat dari sebuah software, apakah itu didesain untuk uh, bukan menyebabkan sih, membuat dia seperti untuk melihat dari kebutuhannya, melihat dari spesifikasinya. Nah, di dalam sistem tersebut itulah yang dilihat di dalam apa lagi namanya eh, quality dari desain. Jadi yang pertama ada dari desain, kalau kita lihat di software. Yang kedua itu ada dari eh, conformance-nya. Apa conformance? Ada yang tahu? Comfort, kenyamanan. Apa bedanya eh, apa kenyamanan ini dengan erat apa kaitannya antara kenyamanan dari kualitas eh, dengan desainnya kira-kira. Ada yang bisa memberikan masukan? Kenapa harus nyaman sih ketika kita membuat sebuah software atau kesesuaiannya? Nah, jadi ada yang bisa berpendapat. Jadi di kualitas untuk melihat dari sebuah software itu bisa dua kualitasnya dari kualitas desain. Dari kualitas desain kita lihat dari requirement atau kebutuhannya seperti apa, dari spesifikasinya seperti apa, dan dari desain yang sistem kita buat seperti apa.
Kemudian comportment atau kesesuaian adalah bagaimana berfokus pada masalah implementasinya. Ketika misalnya dari dua ini tidak sesuai, tentunya akan menyebabkan menurunnya kepuasan pelanggan atau user satisfied ya, di mana user satisfaction ini pasti akan melibatkan dua hal tersebut ya. Tidak hanya dari desain, tapi juga melihat dari performance-nya. Desain bisa disebut dengan apa? Biasanya kalau di software engineering. UI UI, ya. UX, iya. Ya. Performance atau kenyamanan itu UX atau UI kan user interface. Kalau UX ada yang user and experience. Sudah tahu bedanya di mana? Tahu bedanya di mana? UX di mana, UI di mana? Atira, Fauzia, Mumtaz, Nurul ini kenapa enggak on cam? Kalau on cam, apa bedanya? User interface dan user experience. Apa bedanya? Kalau saya bilang, oh ini tampilannya terlalu kecil, maka dia itu user interface atau user experience. User experience, Bu. User experience. Kalau saya bilang, saya kayaknya lebih cocok ketika tombol kembalinya sebelah kanan daripada sebelah kiri. Yang mana? User Experience, Bu. Jadi yang mana experience? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? experience. Ketika tampilannya kecil, dia experience. Ketika tampilannya kecil, terlalu banyak gambar, experience. Iya, Bu. Kalau user interface seperti apa? Desain aplikasinya, Bu. Kalau terlalu banyak gambar di dalamnya, full atau satu gambar memenuhi full untuk platform tersebut, software tersebut. Nah, jadi ketika dibilang quality of design, maka itu erat kaitannya dengan user interface atau tampilannya, mau desainnya, mau kebutuhan yang dia butuhkan itu lebih erat kaitannya dengan user interface desainnya ya. Kalau user of performance atau kualitas kesesuaian itu lebih cocok ke experience-nya karena akan berbeda loh. Misalnya penggunaan orang Eropa dengan orang Asia. Biasanya bisa kita lihat dari tampilan di HP-nya. Nah, ada itu, ini lagi saya dikasih gini, baru kita tahu bilang, oh ini ke kiri, ke kanan. Jadi tidak, user experience itu uh, terbentuk biasa dari budaya atau kebiasaan orang tersebut. Dan inilah dua hal tersebut yang membuat user merasa nyaman, merasa tenang, ketika kita menggunakan software kita ini mempunyai kualitas. Kemudian, menurut Computer World, di mana dikatakan apa lagi namanya software quality atau kualitas software itu dia menjadi buruk atau bad software flags, perangkat lunak yang buruk nearly every organization the use komputer akan mengganggu hampir setiap organisasi yang menggunakan komputer. Jadi ketika kita membuat sebuah software, meskipun itu software tak hanya satu bagian, tapi ketika kita
cara desainnya salah, cara penempatan tombol-tombolnya salah, maka itu akan mengganggu aktivitas atau mengganggu eh, tanda tambah dan lain sebagainya ketika kita melakukan sesuatu. Sama seperti waktu kemarin feed Instagram yang tadinya dia kotak-kotak tiba-tiba panjang kan ya. Apalagi misalnya kayak orang itu ketika dia di Instagram dia susun rapi-rapi, tiba-tiba dia ubah ukuran frame-nya, banyak sekali yang menyesalkan akan hal di mana biasanya ketika misalnya kita apa perangkat lunak yang buruk ini bisa menghilangkan jam kerja selama komputer tersebut berlangsung, bisa juga menghilangkan data-data, bisa juga menghilangkan jadwal penjualan, bahkan sampai memerlukan pemeliharaan yang tinggi untuk kepuasan pelanggan yang rendah atau low customer satisfying. Jadi akan membuat pelanggan atau pengguna ini menjadi tidak puas terhadap apa yang akan dilakukan. Kemudian 1 tahun berikutnya dari InfoWord dia menuliskan tentang itu adalah bagaimana sorry state of software quality atau kondisi kualitas perangkat yang menyedihkan, di mana dilaporkan bahwa masalah kualitas ini belum baik dan sampai saat ini perangkat lunak masih saja menjadi masalah. Dan ketika misalnya perangkat lunak ini menjadi bermasalah, siapa kira-kira disalahkan? Developer ya? Apakah seperti itu? Developer atau siapa yang disalahkan ketika misalnya tidak nyaman kita menggunakan sebuah software ini deh? Dan dari hal tersebut, akhirnya pelanggan menyalahkan developer atau pengembang dengan alasan bahwa perangkat lunak yang di, dibuat itu adalah berkualitas rendah, sehingga developer ini beralasan bahwa itu jadi ini cerita awalnya kenapa kualitas itu sangat dijunjung tinggi ya. Pada tahun 2025 itu ada kualitas software yang jelek, namun baik dari pengelolaan data dan lain sebagainya, 1 tahun tersebut setelahnya hal tersebut tidak diperbaiki. Kemudian saat ini kualitas software itu masih masih menjadi isu yang terkadang kita tidak bisa lewatkan. Ketika misalnya hal tersebut terjadi, tentunya pasti customer akan melakukan melakukan kualitas ataupun praktek atau menyalahkan dari pengguna. Namun si pengembang tidak juga mau disalahkan karena dia menganggap bahwa apa yang dia bikin itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Padahal sebelumnya itu tidak divalidasi secara keseluruhan ya, karena dia tidak memikirkan misalnya user experience dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika misalnya kualitas itu tidak dipikirkan, maka kualitas tersebut akan menjadi buruk, sehingga dapat dikatakan bahwa software quality itu bisa dikatakan ia merupakan sebuah kunci efektif untuk proses sebuah software, di mana software tersebut atau bisa dikatakan sebagai suatu proses perangkat lunak yang efektif yang diterapkan sedemikian rupa sehingga produk yang memberikan bagi mereka yang memproduksinya dan bagi mereka yang
menggunakannya. Di mana definisi ini sudah diadaptasi dan menggantikan pandangan yang berorientasi pada manufaktur disajikan pada edisi-edisi buku sebelumnya. Jadi ini merupakan proses yang efektif untuk diterapkan agar bisa bermanfaat dan memberikan nilai terukur bagi yang ingin memproduksinya atau bagi yang akan menggunakannya. Kemudian, apa-apa saja yang akan termasuk di dalam konsep dari quality assurance atau ke bagian apa sih yang dimaksud dengan quality assurance itu? Nah, kalau quality assurance sendiri ialah sebuah aktivitas untuk memproteksi segala apa yang akan di-apply atau ditaruh atau dijalankan di dalam sebuah aplikasi. Jadi sebelum kita sebelum aplikasi tersebut benar-benar dilempar ke pelanggan, maka software quality assurance lah yang menjadi eh, apa ya, cek kelolosan ya bisa dibilang ya, untuk bisa dipasarkan ke customer atau pengguna. Adapun yang bisa kita lakukan atau kita proteksi di dalam aktivitas untuk quality assurance itu mulai dari melihat kualitas dari manajemen approach-nya atau apa lagi namanya, atau melihat dari bagaimana mutu eh, dari bahan bakunya. Kemudian selain itu bisa juga kita lihat dari effective software engineering teknologi atau teknologi rekayasa yang digunakan di dalam perangkat lunaknya. Apakah efektif atau tidak? Teknologi seperti apa, Bu? Apakah metodenya? Apakah alatnya? Misalnya, ketika misalnya iPhone Pro Max 17 rilis, nah, di dalamnya itu apa sih yang terbaru? Ada yang pernah kulik apa-apa software yang menjadi uh, rilis atau booming, kenapa dia harus dibuy oleh user? Ada yang pernah kulik tidak? Apa 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 software software yang paling hype yang membuat dia booming gitu? Hmm. Di sini kalau misalnya mau dilihat ialah biasanya lebih kepada AI-nya. Dari 2 tahun terakhir ini si siapa smartphone biasanya itu atau yang produksi smartphone lebih kepada kegila-gilaannya terhadap pembuatan AI. Seperti apa, Bu? Misalnya fokus kepada satu objek tertentu. Ketika kita memotret, maka yang lain itu bisa dianggap blur atau bisa malah dihilangkan. Itulah kenapa biasanya dimasukkan ke dalam teknologinya. Nah, kemudian apa lagi, Bu, yang bisa dilihat di dalam eh, quality atau software quality assurance? Nah, yang selanjutnya yang bisa kita lihat di dalam quality assurance itu adalah teknik yang bisa diterapkan kepada seluruh proses perangkat lunak. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya bisa tidak saya kembali ketika saya sudah di step akhir atau di menu terakhir, saya bisa langsung tidak kembali ke menu beranda. Atau malah harus tak dulu kembali satu persatu ke menu sebelum-sebelumnya, sebelum saya tidak bisa langsung pindah ke beranda. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang bisa kita lihat juga ialah bisa kita melakukan pengujian bertingkat. Maksudnya
ketika misalnya ada pengembangan di dalam suatu arsitekturnya, nah, maka pengujian yang sebelumnya itu dia juga harus diperbaharui atau dikembangkan di perangkat lunak tersebut. Kemudian yang eh, kelima, itu kita melihat bagaimana kontrol dari dokumentasi perangkat lunak itu, baik yang sudah diubah maupun yang sudah dilakukan. Jadi harus ada dokumentasi setiap adanya pengujian. Itu yang bisa kita handle di dalam kualitas insurance ya, atau quality insurance. Kemudian yang keenam itu kita harus memastikan bahwa semua prosedur itu sudah melalui standar yang baku. Nah, jika dia ada standar-standar yang harus dimasukkan. Kemudian harus ada mekanisme pengukuran dan pelaporan bahwa ini sudah teruji loh sebelum kita lempar konsumer seperti itu. Kemudian apa sih yang menjadi fokus biasanya ketika kita main di kualitas insurance atau kualitas di bagian kualitas software. Nah, tentunya biasanya ketika kita bahas tentang quality, pasti yang kita akan fokuskan adalah bagaimana produk itu bisa mencapai sesuai dengan spesifikasinya. Nah, di mana biasanya ini yang menjadi masalah ketika kita membuat software system adalah terkadang itu klien meminta semuanya tinggi-tinggi, namun ternyata teknologinya itu tidak memadai. Nah, misalnya seperti apa, Ibu? Misalnya, oh, misalnya ya, terdapat kekurangan atau adanya kendala efisien di dalam kualitas yang ketika misalnya kita ingin mengembangkan, itu juga kualitas pengembangannya juga yang harus kita libatkan, baik dari maintenance ataupun kemudahan pemeliharaannya, penggunaan kembalinya. Misalnya kita ingin ada versi lebih lanjutnya, apakah kita bisa kembangkan atau tidak? Nah, itu juga yang harus dilihat. Kemudian beberapa persyaratan kualitas yang tentunya eh, yang menjadi biasanya masalah adalah ketika misalnya kita naik satu versi, maka seringkali spesifikasinya tidak lengkap. Karena kita misalnya buru-buru eh, harus rilis ini software, terkadang itu ada beberapa malah rusak yang tidak terkendalikan. Sama seperti kayak WhatsApp ya, WhatsApp kan memang sama-sama dibawa Meta, maka apa yang sekarang dilakukan di Instagram, kan Instagram juga adanya Mark Zuckerberg, itu pasti ada di WhatsApp. Fitur terbarunya ada yang pernah lihat bahwa sekarang sudah ada di WhatsApp kalian. Sudah pernah lihat belum? Bahwa di apa di di WhatsApp kalian itu ketika kalian geser bukan status teman kalian lagi yang terdaftar, sudah ada juga apa ada beberapa pengiklan yang bisa diiklankan sama seperti di Instagram. Nah, itu kan terkadang di WhatsApp itu tidak memikirkan bahwa ini berguna tidak, efektif tidak. Padahal kan tujuan awalnya ini adalah dari pembuatan WhatsApp tidak sama seperti Instagram ya. Kalau Instagram kan fokusnya untuk menampilkan apa yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya di WhatsApp kan lebih pada bagaimana kita bisa sharing apa yang kita lakukan dalam bentuk chat yang sehari-hari. Sama seperti kayak misalnya fitur itu ya, reaksi balik juga ada di status di WhatsApp. Nah, tapi kan jarang yang orang pakai ya. Efektif tidak itu kira-kira ya? Nah, jadi itu betul-betul ketika kita membuat suatu software perlu kita perhatikan kualitasnya. Kemudian, nah jadi yang perlu kita
betul-betul ke tujuan awal apa yang kita ingin kembangkan. Apakah ini hanya fokus untuk eh, apa memperindah tampilan ataukah memperbaiki kenyamanan atau seperti apa itu dilakukan di fokus di software kualitas atau kualitas perangkat lunak. Kemudian untuk mencapai fitness for purpose, apa saja yang perlu kita lakukan atau apa saja agar software tersebut bisa sesuai dengan apa yang ditujuankan. Nah, yang menjadi hal tersebut adalah yang pertama itu has the software been properly tested. Maksudnya apa? Jadi apakah perangkat lunak tersebut telah diuji dengan benar? Jadi jangan sampai baru diuji satu bagian sudah mau nih dilempar ke pengguna. Nah, tapi kan kalau misalnya kita dari segi pengguna jarang sekali sebenarnya kita tahu ya bilang ini sudah ada diuji atau belum. Makanya terkadang ada ada yang ada yang terkadang ketika kita main game itu ternyata kenapa ini eh, ketika misalnya kita ingin melawan tim tak ternyata bisa lewat di sini padahal sudah melewati garis batas dari anu tak apa lagi HP tak itu yang perlu betul-betul kita uji. Kemudian apakah ini cukup handal? Maksudnya cukup handal seperti apa, Ibu? Ketika misalnya perangkatnya ini, HP ini RAM-nya ya kita anggaplah 8 GB ya. Nah, ketika misalnya kita menggunakan perangkat lunak ini, ketika dia dibuka dengan perangkat lunak yang lain, nah kita, misalnya dari perangkat A, B, C, nah, kemudian dari A itu kita ke B, terus ke C, baru ke A lagi, ke B, ke C lagi. Itu ketika dibuka kembali itu tetap sama seperti pertama kali buka. Seperti itu. Kemudian, ini lagi. Ketika kita misalnya gunakan terus-menerus, apakah ini tidak ada crash? Misalnya tidak terhenti di dalam perangkat lunak tersebut. Misalnya hang ya, ada beberapa kan ya perangkat lunak ketika misalnya kita lagi asik-asiknya menulis, tiba-tiba kayak freeze, tidak bisa kita ketikkan perangkat lunak tersebut. Kemudian yang terutama yang bisa tidak ini digunakan. Masa mau kasih ke customer baru tidak bisa digunakan. Kemudian itu yang kedua terakhir itu apakah struktur dari perangkat lunak ini baik dan mudah dipahami? Kira-kira dari kalau struktur baik dan mudah dipahami itu agar semua orang mengerti, baik itu developer saat ini dan developer akan datang, itu bisa mengerti struktur dari perangkat lunak. Hal apa yang paling penting kita tuliskan atau kita dokumentasikan agar bisa saling mengerti antara developer satu dengan developer lainnya, kira-kira. Apakah perangkat lunak tersebut strukturnya uh, bisa digunakan dengan baik dan mudah dipahami? Has the software well structured and understandable? Apa kira-kira? Supaya perangkat lunak tersebut terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. Apa yang perlu kita siapkan agar dia terus terstruktur dengan baik? Ada yang bisa menginformasikan ke saya? Jika halnya tersebut seperti itu, bagaimana? Parah, kira-kira. Bagaimana bisa itu supaya perangkat lunak terstruktur dengan baik dan mudah dipahami? Para Diba, kira-kira bagaimana? Dok?
di pandangan dakwah. Jadi misalnya tadinya dari Wulan yang kerja deh, terus untuk versi keduanya mau dikerjakan oleh Farah. Hal apa yang perlu kita siapkan agar perangkat lunak tersebut terstruktur dengan baik dan mudah dipahami? Apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Dibuatkan diagram, Bu. Buatkan diagram. Oke. Tapi kalau misalnya diagramnya tersebut tidak semua orang mengetahui, oke, salah satunya bisa membuat diagram. Nah, hal apa ya? Jadi hal yang paling utama adalah kita buatkan strukturnya. Strukturnya baik itu seperti apa, Bu? Bisa yang paling mudah dimengerti itu adalah file readme, jadi strukturnya dari mana ke mananya, kita alurnya, kemudian eh, sampai di akhirnya seperti apa itu bisa kita masukkan di file readme, bisa masuk di diagram, apakah diagram DFD atau diagram UML. Nah, itulah kenapa perangkat harus bisa ter well structured and understandable atau bisa terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah standar-standar pemrograman dan dokumentasi ketika kita mengikuti proses pengembangan. Nah, kadang-kadang ini kita tidak ikuti karena bilang jago mah tidak usah ikut turis karena pastinya ini saya yang bakal tahu atau terkadang juga biasa developer itu tidak mau memberikan tindak lanjut agar tidak ada orang yang paham. Nah, cuman itu yang menjadi masalah misalnya tiba-tiba dia kecelakaan dan misalnya dia harus kritis ya, maksudnya sampai kritis. Misalnya software tersebut harus diperbaiki saat itu juga atau misalnya dalam waktu dekat, nah, itu yang paling berbahaya. Makanya semua hal ketika kita membuat sebuah program perangkat lunak itu harus ada dokumentasi untuk proses misalnya pengembangannya. Kalau misalnya dari versi 1.1 ke 1.2 apa yang dikembangkan, tetap itu harus ditulis kayak SOP-nya, tetap itu harus ditulis kayak apa-apa fitur baru yang terjalankan dan lain sebagainya itu harus terdokumentasi dengan baik dalam proses pengembangan dari akhir sampai selanjutnya. Baik dia pindah tangan developernya, baik maupun misalnya tetap di developer yang sama. Kemudian selanjutnya ada juga karakteristik non-fungsional, di mana karakteristik ini itu dia akan menyebabkan kualitas itu apa lagi namanya me- melihat kualitas secara subjektif. Hal ini yang disebabkan oleh eh, adanya karakteristik non-fungsional. Misalnya, ketika kita ingin buat sebuah software, ternyata itu yang aku buatkan. Makanya ketika kita ingin membuat sebuah software, harus dituliskan detail-detail betul-betul requirement yang kita butuhkan, teknologi yang kita butuhkan, perangkat yang harus bisa dijalankan, karena terkadang ini ada yang disebut dengan non-functional karakteristik. Ketika misalnya dijalankan, ternyata tidak bisa. Padahal mungkin itu fungsi yang utama di dalam perangkat lunak tersebut. Ketika misalnya tidak sesuai harapan, maka biasanya untuk mengakali kualitas tersebut, maka biasanya developer dia akan mencari cara lain agar bisa melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia inginkan. Namun biasanya, however, if the software in unreliable
or too slow. Nah, tapi ketika misalnya kita lakukan cara tersebut, biasanya menyebabkan eh, apa software itu berjalan lambat. Misalnya, ketika kita ingin membuat game Firefly untuk Android sama, nah, bagaimana sih supaya dia tampilannya juga cantik, tampilannya juga apa? Tampilannya juga memadai. Itu ketika misalnya HP-nya tersebut tidak memadai secara RAM, secara lingkungan atau environment untuk menjalankannya, pastinya ini akan banyak masalah ketika kita ingin terapkan. Makanya biasa tuh bi- eh, tidak hanya di HP saja tuh di laptop saja itu kadang-kadang memang ada yang dikhususkan untuk laptop gaming. Maka ketika misalnya hal tersebut tidak ingin terjadi, ketika adanya karakteristik non fungsional, kembali lagi bahwa ketika kita mau di bagian perencanaan harus ditulis secara detail betul-betul apa yang akan kita buatkan, baik untuk softwarenya, baik untuk hardware untuk menjalankannya, baik untuk koneksinya dan integrasinya segala macam, karena itu sangat berdampak pada fungsionalitas atau penggunaan software yang akan kita buat. Itu biasa penyebabnya, ya. Kadang-kadang tidak apa akan berjalan lambat, too slow, and it practically impossible from the to achieve their goal. Dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan seperti itu. Kemudian ketika kita melihat atributnya, ketika anunya seperti ini, maka akan juga berpengaruh pada ketiga kolom ini, dari segi keamanan, dari segi ke apa lagi namanya kemiripan atau pengertian atau kepemahaman terhadap anunya, dan juga dari segi portability. Hmm. Nah, di mana ketika eh, dia ada security-nya, tentunya dia akan dilakukan pengujian dan tentunya dia bisa digunakan di portability ini. Tapi ketika dia di safety-nya itu tidak mengambil reliability-nya, keamanannya berdasarkan apa yang ada, maka understandable-nya ini akan beradaptasi terhadap apa yang akan dilakukan gitu. Dan di portability-nya itu biasa bisa digunakan kembali. Dan kemudian ketika safety-nya ini atau keamanannya adalah kita melihat dari risk balances atau melihat dari apa lagi namanya eh, dia akan melihat dari kalau understandability-nya itu dia lebih ke bagian modulnya lagi, bukan beradaptasi. Dan untuk portable-nya dia akan lebih kepada bagian efisiensi. Sedangkan kalau misalnya keamanannya dilihat dari robustness yang bisa melakukan apa saja, tentunya ini untuk pengertian di dalam aplikasinya dia pasti akan lebih kompleks. Dan kalau portability-nya itu dia lebih ke bagaimana dia bisa terus belajar karena dia akan terus mengembangkan meskipun hal tersebut bagian tersebut adalah bagian terkecil. Kemudian dilema dari quality software itu ialah atau kualitas software ialah ketika kita ingin memproduksi
sebuah software di sistem, ini kita harus uh, ketika misalnya kualitasnya itu kita buat ternyata buruk, pasti dia nih kita tidak akan mau rugi ya. Misalnya ternyata yang kita hasilkan itu buruk, pasti mau tidak mau kita tidak mau rugi karena menurutnya atau you lose karena because no one will want to buy it, atau ketika kita menghasilkan sebuah sistem perangkat lunak yang tidak yang kualitasnya buruk, maka kita akan rugi karena tidak ada satupun yang akan membelinya. Nah, sebaliknya, ketika misalnya kita habiskan waktu yang terbatas untuk upaya yang sangat besar dan sejumlah besar uang untuk membangun perangkat lunak yang sempurna, nah, tentunya pasti kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya dan tentunya akan sangat mahal untuk memproduksinya, sehingga biasanya kita akan eh, bisa malah sampai kita bangkrut. Jadi ketika kita buat software tapi tidak melihat kualitas, tidak melihat waktu dan lain sebagainya, bisa jadi itu menyebabkan kita atau kita rugi karena tidak ada yang mau beli. Tapi ketika kita banyak waktu yang kita habiskan dengan sejumlah uang dan lain sebagainya untuk menghasilkan betul-betul apa software yang berkualitas, itu kan memakan waktu yang lama, harus memakan biaya yang lama, dan bisa saja kita melewatkan waktu yang seharusnya kita luncurkan software tersebut. Ketika hal tersebut, misalnya kita mau cari titik tengahnya, maka yang bisa kita lakukan terlebih dahulu adalah bagian yang betul-betul dibutuhkan. Jadi, ketika orang tersebut di industri untuk mencoba mencapai titik tengahnya, maka kita akan lakukan hal yang paling baik dulu atau bagian yang paling penting dulu agar dia bisa bekerja terlebih dahulu. Tapi sembari dia bekerja, kita tetap mengembangkan untuk mencapai yang kita inginkan, di mana tetap ada pasar atau konsumen yang jalan dibandingkan misalnya kita mau perfect utamanya terus-menerus langsung jadi langsung kualitasnya HD bisa ada tampilannya secara 3D dan lain sebagainya. Biasanya orang dia bertahap ya untuk tidak melewatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena terkadang juga kalau kita estimasinya terlalu besar, terkadang ternyata ketika kita lempar, oh ternyata orang malah tidak terlalu suka. Itu yang menjadi dilema di dalam software quality. Kemudian, apa saja standar ketika kita ingin membuat sebuah perangkat lunak? Standar yang bisa kita lakukan di sini ialah mulai dari bagaimana kita memanajemen kualitasnya. Di sini ada standar dari internasional, ada standar nasional, ada standar organisasi, dan ada standar dari proyek itu sendiri. Di dalam, apa lagi namanya, di dalam software standar itu. Jadi tidak bisa langsung-langsung, misalnya kita mau menyesuaikan, misalnya yang, oh saya mau bikin software kayak WhatsApp, tapi malah kita pakai standarnya standar lokal atau standar yang ada biasa di Indonesia. Itu di situ yang kita perlu tekankan. Di mana standar ini didefinisikan sebagai atribut yang dibutuhkan dari suatu produk atau suatu proses, di mana standar ini memainkan peran penting dalam manajemen mutu. Seperti itu. Itu yang dikatakan standar ya. Dia sebuah atribut yang dibutuhkan dari suatu produk atau suatu proses yang sangat memainkan peran penting dalam manajemen mutu. Dan standar itu bisa standar internasional, standar nasional, standar organisasi, dan standar
project atau standar biasa. Ada yang bisa kasih saya contoh standar internasional seperti apa? ISO, ISO itu standar apa? ISO apa sih? Kalian selalu bilang ada ISO sekian, ISO 25010. Itu standar apa? Standar internasional, Bu. Standar internasional. Kalau standar nasionalnya kita seperti apa? Atau contoh standar nasional, misalnya SNI, yang Bu. ini ya, paling sering di kayak di HP, di elektronik, itu ada sebelum misalnya dilempar ke pengguna ada standar khususnya tertentu. Kalau standar organisasi, standar organisasi bagaimana? Kalau standar organisasi, kalau standar organisasi misalnya seperti ini, misalnya ada sebuah startup, ketika misalnya dia membuat sebuah aplikasi, maka pengujian yang harus dia terapkan itu minimal 4. Seperti apa itu misalnya, Bu? Mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian fungsi, dan pengujian sistem. Setiap software yang dia buat, baik itu platformnya web, platformnya Android, platformnya desktop, semua keempat tersebut harus dilakukan pengujian ini. Tidak bisa tidak dilakukan atau tidak nyatakan lulus atau bisa diberikan klien ketika keempat ini tidak dilakukan pengujian. Itu namanya standar organisasi. Jadi di khusus di satu organisasi atau satu perusahaan begitu standarnya. Sama kayak misalnya SOP ya, standar operasional produk. Ketika kita misalnya meminta apa file ataupun apa ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan kita harus ikuti SOP yang berlaku misalnya seperti itu. Kemudian kalau project standar itu tergantung dari projectnya. Misalnya kalau di bagian web, oh berarti kita harus lihat berapa hosting, berapa domain yang harus bisa menjangkau sesuai dengan uh, apa website tersebut yang akan digunakan. Itu seperti itu kalau project standar. Oh, beda lagi ketika misalnya dia untuk platform mobile. Beda lagi kalau misalnya dia untuk platform desktop. Itu masing-masing per projectnya. Mengapa standar ini sangat penting? Karena standar ini itu merupakan tadi kan yang dibilang sebagai penjaminan mutu untuk di dalam standar. Kemudian, mengapa ini penting? Karena biasanya untuk menggabungkan beberapa praktik-praktik terbaik untuk menghindari kesalahan, maka standar ini diberlakukan seperti itu. Jadi ini penting untuk menghindari pengulangan kesalahan, yaitu avoid repetition of past mistake. Kemudian ini juga kenapa penting? Karena pada saat kualitas tertentu kita perlu pengaturan tertentu, sehingga uh, ketika dia tidak sesuai atau tidak sesuai dengan anunya, ini bisa bekerja gimana ya? Bisa dikendalikan lebih awal atau diselesaikan lebih awal ketika tidak bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ini juga penting karena dengan adanya standar, dia akan memberikan kesinambungan ketika misalnya ada orang baru yang menangani software kita sama seperti saya tadinya itu developer A yang kerja ke developer B itu mudah
mudah menjalankan atau mudah mengembangkan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian, apa proses yang efektif dalam melakukan standar? Nah, ketika kita ingin membuat sebuah perangkat lunak agar prosesnya efektif, maka kita akan membangun infrastruktur yang mendukung setiap upaya dalam membangun produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Nah, di sini dibilangnya bahwa the management aspect of process with the check and balance that help avoid project chaos a key contributor to poor quality. Jadi ketika misalnya dia tidak ada proses di dalamnya untuk mendukung atau membangun perangkat lunak tersebut, maka diperlukan manajemen aspek untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat proyek tersebut atau yang menyebabkan proyek tersebut berkualitas buruk. Biasanya di software engineering practice law, di dalam praktik pengujian perekayasan perangkat lunak itu allow the develop to analyze the problem and design solution. Dia tentunya akan memungkinkan pengembangan untuk menganalisis masalah dan merancang solusi yang solid. Jadi tidak mungkin ketika kita pada praktiknya tidak mungkin kita ketika misalnya ada masalah ini pasti kita akan menuliskan beberapa hal yang bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, keduanya ini sangat penting ketika kita ingin melakukan atau menjalankan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Pertama, harus dibangun infrastrukturnya. Kedua, kita harus menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan untuk menghindari kekecauannya. Ketika kita dua ini sudah kita terapkan, pasti ketika ada masalah akan bisa setidaknya solusi tersebut mudah didapatkan. Nah, kemudian finally umbrella activity such as change management and technical review. Nah, terakhir yang mewadahi atau yang memayungi itu semuanya tentunya adalah ketika ada perubahan, manajemen perubahan, dan adanya tinjauan teknis dari bagian lain ketika perangkat lunak tersebut ingin melihat dari segi kualitasnya seperti itu. Jadi ada dua ya, pertama dari segi infrastrukturnya dan dari segi manajemen aspeknya, itu yang perlu kita lihat untuk agar software yang kita lakukan itu efektif. Kemudian apa sih bagaimana produk standar itu tercapai dan bagaimana proses standar itu terbentuk? Di sini, nah, apa sih yang disebut dengan produk standar? Produk-produk standar. Produk-produk standar ialah apply to the software product being developed atau apa yang berlaku pada produk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Termasuk itu standar dokumennya, seperti struktur dokumen persyaratannya, standar komentarnya, kemudian biasanya juga kita mendefinisikan kelas-kelas objeknya, standar pengkodeannya, dan bagaimana bahasa pemrograman yang harus digunakan. Sedangkan kalau standar prosesnya ialah bagaimana proses ini harus diikuti selama pengembangan perangkat lunak atau standar proses dalam mendefinisikan spesifikasi dan desain atau validasi dari alat ukur untuk mendukung proses ini. Kemudian
Nah, kalau misalnya mau dilihat apa sih bedanya? Nah, kalau antara standar produk dengan produk standar atau standar produk dengan standar proses. Kalau di standar produk, dia akan lebih melihat apa-apa isi dari desainnya. Sedangkan kalau di standar proses, dia akan melihat dari segi konduknya atau melihat dari segi eh, apa lagi namanya? Tinjauannya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dari segi kebutuhannya, biasanya kalau di produk itu lebih pada dokumen secara terstruktur, sedangkan kalau di proses lebih kepada bagaimana mensubmit atau memasukkan kode-kode ke dalam pembuatannya. Kalau di standar produk juga lebih kepada metode atau apa yang akan diformat. Sedangkan kalau di standar proses lebih kepada bagaimana proses tersebut akan dirilis atau versi apa yang akan dirilis. Nah, kemudian kalau di produk standar itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa Java, sedangkan kalau di proses standar itu lebih kepada bagaimana proyek yang telah direncanakan itu dilakukan di dalam bentuk prosesnya atau di approval atau disetujui prosesnya. Sedangkan kalau di produk standar juga di situ kita akan melihat bagaimana format dari proyek perencanaan. Sedangkan kalau di proses itu lebih kepada bagaimana kita mengkontrol proses ketika ada yang berubah. Kalau misalnya di produk standar juga akan melihat apa yang berubah, ada formnya. Sedangkan kalau di proses tentunya akan lebih kepada bagaimana ujian atau proses yang apa testing atau rekaman proses uji yang akan dilakukan. Tentunya beda ya. Kalau proses apa yang dijalankan, kalau produk bagaimana uh, hasil ataupun dapat tercapai. Nah, bagaimana sih apa lagi namanya? Aduh, bagaimana sih untuk mencapai eh, sebuah quality assurance atau proses yang ada di dalam quality assurance? Mulai pertama kita itu mengambil apa ya? Mulai pertama kita melihat apa yang dibutuhkan dari user. Nah, kemudian selanjutnya itu take measure to improve, mengambil apa yang akan diterjemahkan untuk di-improve. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi daerah permasalahannya. Kemudian kita mengidentifikasi apa-apa saja indikatornya. Terus kita mengidentifikasi apa-apa kriteria yang akan kita terapkan. Terus kita gabungkan beberapa hasilnya, terus kita analisis, dan kita assessment atau kita uji, berikan pengujian. Nah, baru kembali lagi ke bagian measurement. Kita menentukan atau memastikan apa-apa yang akan kita lakukan. Terus, bagaimana uh, goals dan metrik dari atribut tersebut? Nah, seperti ini matriksnya. Ketika misalnya kita goalnya adalah kebutuhan dari quality, maka atribut-atribut yang harus kita tuliskan adalah apa bagian-bagian yang tidak boleh atau adakah tidak bagian-bagian yang bisa menyebabkan ambigu. Maka itu yang penilainya adalah berapa jumlah ambigu yang bisa kita masukkan mulai dari berapa ya apakah dia besar, apakah dia banyak dan lain sebagainya. Kemudian dari segi apa lagi namanya ke kompleksitasnya mulai dari berapa jumlah ininya apa
jumlah aplikasi bukan aplikasi, menu yang digunakan, jumlah teknologi yang digunakan itu di bagian completeness sampai ke model yang akan kita clearkan. Di sini berapa UML yang akan dimodelkan di dalamnya, matriks untuk penilaiannya ya. Berapa jumlah UML yang akan error. Itu juga harus uh, dituliskan untuk di bagian recruitment. Bisa jadi itu yang menyebabkan ketika kita jalankan tidak sesuai dengan karakteristik yang ada ya, seperti tadi fungsional. Sedangkan kalau di bagian desain quality, maka kita lihat dari segi apa yang terintegritas, terintegrasi di antara arsitektur tersebut. Misalnya, oh dari menu A ke menu B ada integrasinya, dari menu B ke menu C ada integrasinya. Tapi kalau dari menu A ke menu C itu secara langsung tidak terdapat integrasi. Kemudian bagaimana komponen-komponen ini saling melengkapi, berapa yang saling melengkapi. Kemudian bagaimana interface-nya, bagaimana pola-polanya. Dan yang kalau dari segi kode quality-nya itu kita juga tulis bagaimana cyclomatic complexity-nya, berapa nilai-nilai kompleksitinya nanti dipelajari di bagian white box, bagaimana perawatannya, apa dari desain, melihat dari desain mock-up-nya, terus bagaimana dia bisa dilakukan pemahaman atau pengertian, mulai dari apa masalah di dalam internalnya, apa variabel-variabelnya, dan mana yang bisa dimasukkan sebagai dokumentasi untuk bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir itu bisa dilihat dari quality ansuran efektivitasnya, mulai dari resource alokasinya dan testing effectiveness-nya. Jadi untuk membuat sebuah software kualitas, ini dokumen yang harus ada. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Dek, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Hasnot. Siapa? Fitra, siapa dia? Baik, Ibu. Ya. Agak geser sedikit, soalnya terpantul dengan teman tak. Oke, Ya, ya, silakan. baik. Pertanyaan saya, Ibu. Misalnya, salah satu standar produk atau standar proses yang tadi kita jelaskan, itu sebuah tim itu kayak diabaikan, Ibu. Misal bagian pencatatan pengujiannya dilewatkan atau diabaikan, apakah bakalan berpengaruh sama kualitas produknya, dan apakah ada resiko yang ditanggung atau didapat oleh tim tersebut? Biasanya itu sebelum kita membuat sebuah tim ya, itu sudah ada ketika kita ingin membentuk sebuah tim dalam developer, itu sudah ada apa saja yang harus dia kerjakan, apa saja tanggung jawab dan kewajiban yang dia kerjakan. Nah, di mana juga ketika misalnya dia tidak mengerjakan itu, maka biasanya ada sanksi atau adanya pemutusan kontrak ketika hal tersebut tidak dikerjakan. Biasanya seperti itu. Nah, ketika misalnya ada satu bagian, misalnya kita tidak lakukan pengecekan kembali ya, di dalam sebuah standar produk, apakah hal ini bisa dilewatkan atau tidak, itu pasti akan terlihat deh. Kenapa? Karena pasti sebelum ke pengujian itu akan ditanyakan semua hal-hal pentingnya. Nah, jadi ketika misalnya kita tidak terlewatkan, pasti akan diketahui, oh ini tidak nak kerjakan nih. Kenapa bisa tidak dikerjakan? Karena semua dokumentasi itu pasti akan dicek kebenarannya sebelum kita lemparkan ke konsumen seperti itu.
meskipun misalnya terkadang bisa bisa saja ada sepersekian persen, misalnya 1-2% itu bisa jadi lolos, tapi untuk kemungkinannya sangat kecil karena pasti akan ada eh, penglihatan kembali sebelum ke testing. Sama seperti kayak misalnya kita membuat sebuah handphone. Tidak semua handphone itu dilakukan pengujian kayak pressure semuanya ke HP-nya eh, bahwa oh ini bisa ditekan sampai berapa ton, ini bisa dijatuhkan sampai berapa kali. Itu tidak semua HP-nya, tapi misalnya dalam satu kali pembuatan itu ada 100 HP, kita ambilkan hanya sebagai sampelnya 5. Nah, ini kan kita anggap bahwa yang lainnya ini adalah sama. Makanya biasanya itu tidak harus secara menyeluruh atau bagian-bagian semuanya yang perlu kita lakukan pengetesan. Biasanya yang paling krusial itu yang kita lakukan pengetesan seperti itu. Fitra. Baik Ibu, terima Jadi kasih. bisa jadi ya, jadi bisa jadi dia ada yang terlewatkan tapi sangat kecil deh karena pasti akan ada tindak lanjut untuk proses misalnya ke depannya pasti akan ditanya berapa jumlahnya ini apa masalahnya dan lain sebagainya. Tapi ketika pengetesan apakah semua misalnya produk itu dites tapi kalau software kan pasti hanya satu ya pastinya dia akan dites secara uh, keseluruhan. Ada lagi? Seperti itu. Ya, silahkan. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya yang mau tanyakan tentang yang tadi implicit requirements Ibu. Biasa itu Ibu, klien kalau ada yang mau diminta itu uh, sering ki tidak apa awam ki tidak jelas ki apa yang dia minta. Jadi kita yang developer itu biasa di akhir tuh baru dia dia mengungkapkan bahwa ini kayak tidak sesuai ekspektasinya, kurang enak. Menurut Ibu bagaimana itu untuk menghadapi hal tersebut? Nah, agar misalnya hal tersebut, misalnya gini kan, eh, di perjanjian awal hanya seperti apa, namun seiring perkembangannya ternyata klien mau tambah-tambah terus dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari awal kita harus perjelas ya. Dan itu sebelum sebenarnya mendevelop, dek, biasanya kita kasih pengertian, biasanya kita harus bertemu minimal 3 kali. Mulai dari pembuatan, oh ini targetnya ke siapa? Ini targetnya ke siapa sih? Kemudian ini digunakan untuk apa? Ini teknologi yang akan digunakan seperti apa? Ini mau dijalankan di platform seperti apa. Itu perlu betul-betul harus dikelirkan di tahap awal, di tahap planning, baik untuk itu kliennya, baik itu misalnya ini platform digunakan untuk eh, di dalam perusahaan, ya, misalnya untuk kita sendiri dan bisa digunakan untuk stakeholdernya, itu betul-betul harus dikelirkan. Nah, kenapa biasa hal tersebut terjadi? Kiki? Karena halnya itu biasa developer dia itu hanya ketemu 1 kali dia sama 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 apa ya sama kliennya dan tidak selesai pembicaraannya karena anggap ya atau biasanya itu developer hanya melihatkan Bu saya seperti ini loh anuku yang pernah saya buat. Nah, itu juga orang biasanya oh iya iya begini mau. Nah, ternyata di dalamnya ada yang kurang. Makanya memang itu untuk di tahap awal, di tahap planning itu tidak boleh hanya 1 kali atau 1-2 kali itu bertemu dengan klien yang akan kita buatkan. Minimal lah 3-4 kali untuk mengklirkan semua yang ada, mulai dari teknologi yang ada di dalamnya, di mana siapa targetnya, apa siapa targetnya, di environment mana yang bisa dijalankan, apa-apa menunya dan lain sebagainya itu perlu dikelirkan sebelum kita ke tahap desain.
Karena itu yang akan berbahaya nanti eh, ketika di ujung malah misalnya di perjanjian awal hanya bayarnya setengah dulu ya. Nanti setelah selesai baru misalnya bayar lunas. Nah, ketika misalnya klien tidak suka, bisa jadi kan tidak bayar secara full. Atau misalnya ketika di bagian planning, maka di bagian planning itu kita harus eh, juga buat penegasan, Bu, ketika misalnya di perjalanan pembuatan aplikasi terus ada penambahan satu dua fitur, maka akan ada tambahan seperti itu. Jadi akan betul-betul kita harus clearkan dulu sebelum masuk ke dalam tahap desain. Nah, yang perlu kita eh, clearkan adalah dokumen-dokumennya itu yang perlu kita siapkan. Apa-apa sih? Mana tuh? Nah, ini mulai dari itu tadi siapa targetnya, siapa teknologi apa yang digunakan, ini pakai platform apa, apakah website, apakah mobile atau desktop, itu semua harus diperjelas sampai betul-betul oke fix seperti ini sebelum kita ke tahap desain seperti itu. Tapi kan kalau misalnya developer seperti kita itu startup awal itu jarang sekali sebenarnya apa kalau dia tidak tahu pasti hanya satu dua kali. Aku jalankan media supaya saya dapat dulu setidaknya setengahnya. Padahal kan itu sangat berbahaya misalnya untuk kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama klien seperti itu. Harus dikelirkan di bagian plan seperti itu, Kiki. Ada lagi? Mungkin itu aja, Bu. Kasih, Bu. Jelas nih. Jadi terus Bu, kalau misalnya ada permasalahan tersebut, mau nggak mau mungkin harus ada kesepakatan. Bu, mungkin bisa saya lanjutkan, tapi mungkin ada penambahan fee. Jika tidak, berarti saya sampai segini saja yang bisa saya lakukan. Mungkin bisa seperti itu kalau misalnya ada kejadian yang kita lakukan apa gitu. Atau ada di kesepakatan awal bahwa perombakan itu hanya bisa terjadi maksimal 3 kali atau maksimal 2 kali. Lebih dari itu, lebih dari itu ada penambahan, maka kita akan ada penambahan fee dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan di quality software? Ya, silakan Pina. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuma penasaran, Bu. Kan di sini seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, di mana banyak sekali fitur-fitur yang berkembang, Bu. Tapi saya penasaran pada aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu WhatsApp. Di sini dia membuat eh, semacam chatbot, Ibu. Tapi dia itu tidak seperti yang sering digunakan seperti AI yang bisa menjawab juga dengan dilampirkan gambarnya. Nah, di WhatsApp kan tidak bisa, Ibu. Dia tidak mengidentifikasi kalau misalnya kita bertanya itu melalui gambar. Nah, menurut Tak Ibu, bagaimana pandangan Tak terhadap hal tersebut, Bu? Kenapa WhatsApp justru membuat hal yang sama, misalnya saya contohkan seperti AI, membuat hal yang sama, akan tetapi dia justru yang memiliki keterbatasan. Di mana yang saya ketahui itu, Bu, kalau misalnya kita mau membuat sesuatu, kita lihat dulu apa kekurangan dari aplikasi yang sudah ada. Bukan justru membuat hal yang ada, tetapi ada kekurangannya, Bu. Jadi saya meminta pandangan dari kita terhadap hal tersebut, Ibu. Jadi terkadang kenapa itu eh, apa software dibuat apa tidak malah melebihi yang sudah ada karena bisa jadi software tersebut eh, apalagi namanya software tersebut cuman untuk melihat bagaimana respon dari pengguna. Misalnya seperti apa, Bu? Jadi eh, di 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 developer yang sama dulu ada namanya eh,
software travel yang pergi-pergi dengan Traveloka. Nah, di mana itu sebenarnya dia sama, cuman kenapa dibuat ada dua software di dalam satu apa lagi namanya? Di dalam satu di dalam satu perusahaan. Untuk apa kita kita pikirkan ya? Nah, jadi ternyata di pergi-pergi ini hanya ingin melihat apa-apa saja sebenarnya yang nanti menunjang di Traveloka. Makanya hingga saat ini itu pergi-pergi malah menghilang gitu karena dia itu hanya untuk melihat kira-kira inovasi apa loh yang bisa ditambahkan, kira-kira apa sih kekurangannya dan lain sebagainya. Jadi memang tujuan awalnya bukan untuk menandingi, tapi hanya ingin ada inovasi apa yang ada di dalamnya. Bisa seperti itu, Kino. Jadi bisa saja Meta itu untuk membuat Meta AI ini bukan untuk menandingi adanya ChatGPT saat ini, karena kita bilang sangat susah untuk memasukkan gambar dan lain sebagainya. Nah, tapi ia hanya ingin menganalisis. Bisa tidak ketika misalnya dia hanya sampai seperti ini, apakah orang suka atau tidak? Hanya sebagai pemancing untuk inovasi di tempat yang seharusnya. Bisa jadi seperti itu. Bukan bukan sebagai penanding. Bisa seperti itu. Jadi makanya aku bilang itu rata-rata kan WhatsApp sebenarnya hanya untuk bisa dibilang mau mengikuti Instagram ya, tidak belum tentu perlu apa yang ada di dalamnya. Nah, dia lihat masukkan semuanya. Sama yang seperti aku bilang, status yang kita reply balik itu kan sangat jarang kalau misalnya di WhatsApp. Nah, itu yang mungkin yang kita bilang iklan juga jarang juga seperti anu karena memang sebenarnya ini yang mungkin yang sekarang yang di belakang WhatsApp itu eh, sudah berganti developernya, yang mana yang tadinya ini hanya untuk percakapan sehari-hari, namun karena dimasuki oleh Meta, jadi seperti itu. Sama juga seperti Facebook ya, arahnya malah berubah seperti itu. Padahal tidak dibutuhkan. Cuman mungkin karena itu apa ada software yang merajai dia, makanya dia buat seperti itu. Bisa jadi hanya melihat bagus tidak kalau di sini, bagus tidak di sini. Nah, tapi tidak mempertimbangkan sebenarnya berguna tidak. Ingin melihat eh, responnya ketika saya di platform ini, dan platform ini. Ya kan akan berbeda kan ketika misalnya dia diterapkan di Facebook, ketika diterapkan di Instagram, dan ketika diterapkan di WhatsApp itu kan eh, pasarnya akan beda. Makanya bisa saja booming di Instagram kayak Reels dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya diterapkan di statusnya WhatsApp dan lain sebagainya itu tidak terlalu wah bagaimana. Sama kan kayak penyebutan status di WhatsApp kan itu banyak sekali eh, apa fitur-fitur status di Instagram itu meniru status di WhatsApp meniru fitur-fitur untuk mengupload status di Instagram. Tapi tidak se-booming ketika kita gunakan di Instagram. Dia hanya mau mengetes cocok tidak pasarnya. Biasanya seperti itu. Begitu sih. Jadi bukan untuk menandingi ataupun mau melewati bagaimana dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi memang yang perlu kita perhatikan ketika misalnya kita membuat kualitas dan software, apa tujuannya, terus bagaimana kita melihat manajemen aspeknya, dan bagaimana mana tadi yang dua yang penting. Bagaimana spesifikasi itu sih kalau di kualitas. Gitu. Bagaimana infrastrukturnya dan bagaimana aspek manajemennya kita ketika kita buat
Jangan terlalu cepat juga karena bisa jadi kualitas software yang kita hasilkan itu buruk, tapi jangan terlalu lama juga karena bisa jadi jeda waktu ketika kita rilis sudah berganti target pasar kita seperti itu. Sama seperti Roblox ya, awalnya itu untuk anak-anak, namun sekarang itu kayak metaverse, di mana bukan hanya anak-anak yang main di dalamnya. Malah malah terbalik ya, yang awalnya memang mungkin itu untuk orang dewasa, tapi itu anak-anak lihat, ih kerennya apa dan lain sebagainya, padahal sebenarnya ada hal-hal yang di Roblox itu yang mungkin tidak boleh anak-anak di bawah umur, tapi kan kalau tidak ada pengawasan itu yang menjadi apa? Tidak ada pengawasan mana orang tahu. Makanya di situ perlu sebenarnya pengawasan orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi? Baik, cukup Ibu, tapi saya mau konfirmasi berarti itu bukan, bisa dibilang bukan kegagalan suatu sistem ya Bu, tetapi planningnya memang sampai situ, eh, tapi dari situ dia bisa kembangkan lagi sistemnya untuk jauh lebih baik Ibu. Lebih kepada melihat cocok tidak di platform ini. Hanya ingin melihat bisa tidak diterapkan, bukan kepada tujuan awal. Karena ada yang ingin apa, eh, bagus, apa, eh, baik tidak diterapkan atau enggak seperti itu. Karena kan juga jarang sekali kita pakai Meta ya. Karena dibilang ChatGPT yang lain sebagainya itu sudah umum. Mungkin juga kenapa kita jarang pakai Meta, kecuali enggak, mungkin enggak tahu kalau kalian, karena kita menganggap bahwa WhatsApp itu hanya untuk keperluan sehari-hari. Biasanya kita itu kayak di otak, oh kalau misalnya untuk upload video, oh platform ini. Kalau untuk chat sehari-hari platform ini. Kalau untuk mengerjakan soal platform ini. Jadi biasanya memang kayak di terpatern bahwa oh kalau platform ini hanya untuk satu tugas saja biasanya. Kalau Meta sih cuman biasanya mungkin mau coba-coba. Oh, kalau misalnya di platform eh, apa, platform WhatsApp bagus tidak ada kayak chatbot seperti itu. Nah, kalau di platform yang lain gimana ya? Atau dia mau mencoba bagaimana AI yang dia buat? Apakah bisa menyaingi OpenAI atau tidak? Tapi kalau dari segi kebahasaan sekarang itu yang bagus ketika kalian mau cari apa chatbot seperti itu yang pakai Grok sih sebenarnya. Lebih lebih padan, lebih lebih manusia kata-katanya dibanding ChatGPT dan eh, kayak apa yang ditanya-tanya lain begini dan lain sebagainya. Lebih bagus di pengusahaan katanya dan bisa sampai kalau yang Grok itu bisa sampai 25 paragraf. Kalau di di ChatGPT kayaknya ada batasan sih. Kalau nggak saya salah saya kalau di Grox itu bisa sampai di atas 25 paragraf. Kalau di ChatGPT kalau nggak salah hanya bisa membuat 20 paragraf saja. Jadi ada keterbatasannya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup Bu, terima kasih Bu. Ya. Yang lain? Ya? Jadi memang kualitas software ini sangat apa ya, sangat eh, mempengaruhi dari eh, customer kita seperti itu. Jika tidak ada anunya, tugasnya adalah silahkan rangkum untuk materi hari ini. Nanti saya kirimkan ke grup untuk materi hari ini. Dan mungkin kalian kalau pakai bahasa Inggris agak bingung ya. Minggu depan coba saya kasih bahasa Indonesia kan supaya kalian agak lebih paham seperti apa. Kalau PPT bahasa Inggris. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan sebelum saya tutup, Dek?
Sudah lewat nih 10 menit. Cukup? Siapa tahu ada lagi yang sudah ini ada kuliah lagi? Iya, Ada, Bu, Bu. ada. Ya, Ada, Ibu. ada, Bu. Mungkin untuk tugasnya adalah kalian silahkan meresum untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau misalnya sempat saya upload apa yang saya dapatkan hari ini. Oke, sebelum ini terakhir saya screenshot dulu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya doang dimakan. Minggu depan kita masuk di apa ya? Kenapa saya lupa? Mau di bagaimana membuat atau memplanningkan dari testing itu sendiri, ya seperti itu. Selain Fitrah Ramadhani, ada yang tidak masuk. Banyak juga yang peres kali ya, kayaknya Iya, untuk Ibu. mata kuliah. Ada temanku 2 orang PRS Ibu atas nama Aurelia Putri Nurani sama Fadila Muhlis. Ya, nanti saya cek kembali untuk mata kuliah apa daftar hadirnya karena mungkin baru tampil minggu ini. Saya juga sudah screenshot untuk pertemuan ini. Mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi kita tutup ya.